Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Agus Salam dengan NPM 2025 110106. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi mata kuliah algoritma dan pemrograman dasar tugas proyek akhir semester 1 dengan dosen pengampunya Pak Z. Romegar Emil, STMCS. Jadi di sini saya akan menjelaskan serta mempraktikkan materi algoritma dan pemrograman, yaitu perulangan for. Jadi kita harus tahu dulu apa itu perulangan for. Perulangan for adalah struktur kontrol yang digunakan untuk menjalankan sekelompok instruksi secara berulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Jadi for ini digunakan untuk menghasilkan pengulangan sejumlah kali yang telah ditentukan selama proses program dibuat sebelum dieksekusi. Jadi untuk macam-macam dari perulangan for itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pengulangan naik atau disebut juga ascending, dan yang kedua ada perulangan turun atau disebut juga dengan descending. Jadi langsung saja kita ke praktiknya. Baik, di sini saya akan mempraktikkan kode program dari perulangan for. Langsung saja dimulai dengan untuk headernya, yaitu dengan mengetikkan include pagar include spasi kemudian iostream, di mana fungsi dari program ini sendiri, perintah ini sendiri itu untuk menambahkan header ke iostream biar bisa menggunakan input dan output. Lalu kita ketikkan using namespace std biar kita bisa mendeklarasikan ke compiler agar dapat menggunakan seluruh fungsi dari namespace itu sendiri. Jadi saat kita menggunakan fungsi input atau output tidak perlu menggunakan yang namanya perintah std terlebih dahulu lagi. Lalu kita mulai programnya dengan mengetikkan int main lalu titik koma, int main titik koma, int main buka kurung dan tutup kurung, lalu enter, kemudian kurawal, kemudian enter. Sini saya akan membuat perulangan for yang naik dulu atau ascending dulu. Kita buat perulangan for ascending. Sini kita perkenalkan dulu atau deklarasikan dulu untuk variabel. Sini saya menggunakan variabel i menggunakan integer, kemudian titik koma, lalu kita buat judulnya dulu menggunakan cout atau output, yaitu perulangan for, perulangan naik atau ascending. Kemudian kita enter dengan menggunakan perintah /n, lalu kutip, kemudian titik koma. Lalu kita baru eksekusi, lalu kita ketikkan untuk perulangan for-nya, itu ketik for, kemudian buka kurung. Sini kita menggunakan variabel i dan akan kita masukkan nilai awalnya, yaitu nilai awalnya adalah 0. Jadi kita ketik i sama dengan 0. Kemudian kita buat batasan dari nilai awal itu sampai 15. Jadi kita ketik i lebih kecil dari 15 karena ini perulangan ascending, jadi dia variabelnya lebih kecil dari batasan yang telah ditentukan. Kemudian buat i++ karena kita akan menambahkannya dari, kita mulai dari angka terkecil dahulu. Lalu kita buat
kurawal lagi. Kemudian kita buat untuk hasilnya nanti sipot I tambah 1, karena kita mau mulai dari angka 1, jadi kita tambah 1 untuk nilai awal dalam variabel I itu, karena nilai awal dalam variabel I itu adalah 0. Kemudian N. Dan jangan lupa di sebelum kurawal terakhir itu kita menggunakan return 0 titik koma. Lalu kita eksekusi. Dan jadilah seperti ini hasilnya. Sini judulnya yang sudah saya sipot tadi, perulangan naik atau ascending, dan untuk enternya itu kita menggunakan /n. Dan untuk perulangan naik itu sendiri kita mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, karena nilai awalnya itu sendiri dia adalah 0, dan untuk batasannya itu harus lebih besar dari nilai awal yang telah kita masukkan tadi. Lanjut kita buat program yang perulangan turunnya. Kita buat di atas return 0. Ini kita buat variabel yang lain. Semisal di sini saya akan menggunakan variabel C. Jadi kita perkenalkan dengan menggunakan tipe data yang sama, yaitu tipe data integer variabel C, kemudian titik koma. Kemudian kita buat judulnya lagi dengan menggunakan sipot ada kutip perulangan turun atau descending, lalu kita buat enternya menggunakan /n, dan biar judulnya tidak tergabung dengan perulangan naik, kita buat di awal juga untuk enternya, yaitu /n juga. Lalu di akhir kita menggunakan titik koma. Kita buat perulangannya yang sama dengan naik tadi, cuman bedanya di sini untuk nilai awalnya itu harus lebih besar dari nilai yang telah ditentukan untuk batasannya. Di sini karena nilai batasnya tadi 15, nilai awalnya 0, itu kita balik. Sini nilai awalnya yaitu 15. J sama dengan 15. Kemudian titik koma. Untuk nilai batasannya itu berarti dibalik, lebih kecil, lebih besar sama dengan 0. Dia harus lebih besar dari nilai awalnya. Kemudian titik koma. J min, karena kita mulai dari yang terkecil, mulai dari yang terbesar, berarti kita pakai simbol minus. Lalu kurawal enter, kita buat untuk outnya, untuk outputan nanti hasilnya out J, masukkan variabelnya lalu N, kemudian titik koma. Lalu kita coba eksekusi. Dan jadilah perulangan turunnya. Jadi bisa disimpulkan di sini perulangan for itu kita bisa gunakan untuk pengurutan data, baik itu mulai data yang terkecil ke besar ataupun perulangan yang dari yang terbesar hingga terkecil. Singkatnya begitu. Baik, cukup. Mungkin sekian untuk penjelasan kode program mengenai materi perulangan for.